perdagangan global dan perkembangan teknologi, revisi terakhir dilakukan pada tahun 2022. Sejumlah konsep definisi ekosistem adalah sistem aplikasi barang yang untuk mengoperasikan dan mengumpulkan barang berdasarkan karakteristik struktur kode HAS terdiri dari 6 digit yang mendirikan kategori barang dengan negara dapat menambahkan 2 digit tambahan di lebih lanjut atau menjadi 8 digit atau lebih. Contoh, foto 1 menuju pada hewan juga termasuk juga keledai dan unta. Tujuan, mempermudah penguasaan dan pengelolaan perdagangan internasional, menyediakan basis untuk pengenaan tarif biaya masuk, pengumpulan statistik perdagangan dan penguasaan barang. Ketiga, konvensi tradisional diatur oleh traditional concept of resources commodity resourcing and commodity system yang ditanamkan oleh negara-negara anggota WTO. Tujuan umum dapat yang mengatur cara pengajuan dan verifikasi istilah dan panduan untuk penguasaan barang. Penerapan global digunakan oleh lebih dari 200 negara di wilayah di seluruh dunia, menjadikan sebagai standar internasional untuk aplikasi barang dalam perdagangan. Manfaat, memfasilitasi perdagangan internasional dengan mengurangi hambatan tarif dan non-tarif, meningkatkan transparansi efisien dalam proses kepabeanan. Kesimpulannya, tarif sistem atau HAS merupakan sistem aplikasi barang yang penting dalam perdagangan internasional dengan sejarah yang dimulai pada akhir 1980-an. HAS telah berkembang menjadi alat esensial untuk memfasilitasi perdagangan, mengatur tarif dan mengumpulkan data statistik. Konvensi dan ketentuan yang mengatur HAS memastikan bahwa sistem ini secara relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika perdagangan global. Baiklah, perkenalkan, nama saya Andreas Rizky dari kelompok 5 dengan NIM 230867. Di sini saya akan menjelaskan tentang BTKI atau Buku Tarif Kepabeanan Indonesia. Yang pertama, ada definisi. Buku Tarif Kepabeanan Indonesia adalah dokumen resmi yang memuat sistem klarifikasi barang dan tarif bea masuk yang berlaku di Indonesia. BTKI berfungsi sebagai panduan bagi pelaku usaha, importir, dan eksportir dalam menentukan tarif dan klarifikasi barang yang akan diperdagangkan. Kemudian yang kedua, ada tujuan. Penerapan tarif BTKI digunakan untuk menetapkan tarif bea masuk yang dikenakan pada barang impor di Indonesia. Kemudian ada klarifikasi barang, memudahkan pengklasifikasian barang berdasarkan sistem Harmonized System dan ASEAN Harmonized. Kemudian ada transparansi, yaitu memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai tarif dan regulasi yang berlaku sehingga memudahkan pelaku usaha dalam melakukan perdagangan. Kemudian yang ketiga, ada struktur BTKI, yaitu klasifikasi barang. BTKI mengelompokkan barang ke dalam berbagai kategori berdasarkan jenis dan karakteristiknya. Setiap kategori memiliki kode tarif yang unik. Tarif bea masuk. Setiap barang yang terdaftar dalam BTKI dilengkapi dengan informasi mengenai tarif bea masuk yang berlaku, termasuk tarif umum dan tarif preferensial. Penjelasan tambahan, yaitu BTKI juga menyertakan penjelasan tambahan mengenai barang tertentu, termasuk ketentuan khusus yang mungkin berlaku. Terima kasih. Nama saya Maret Sonika. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Andre tentang Buku Tarif Kepabeanan Indonesia atau BTKI. Di sini saya akan menjelaskan dua, yaitu penerapan dan manfaat. Saya akan menjelaskan tentang penerapan BTKI. Revisi berkala BTKI diperbarui secara berkala untuk mencerminkan perubahan dalam kebijakan perdagangan, perkembangan teknologi, dan dinamika pasar. Revisi terakhir BTKI dilakukan pada tahun 2022. Implementasi BTKI digunakan dalam dokumen pabeanan untuk proses impor dan ekspor serta dalam pengawasan dan pengelolaan barang oleh otoritas kepabeanan.
pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBJ melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada pelaku usaha mengenai penggunaan BTKI. Manfaat: mempermudah proses perdagangan. Dengan adanya BTKI, pelaku dapat dengan mudah mengetahui tarif dan klasifikasi barang, sehingga mempercepat proses impor dan ekspor. Meningkatkan kepatuhan, BTKI membantu pelaku usaha untuk memenuhi regulasi kepabeanan dan menghindari masalah hukum yang mungkin timbul akibat kesalahan klasifikasi atau tarif. Statistik perdagangan. Data yang dihasilkan dari penggunaan BTKI dapat digunakan untuk analisis statistik perdagangan yang berguna bagi perencanaan dan pengambilan keputusan kebijakan ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan buku tarif kepabeanan Indonesia atau BTKI. Kesimpulan buku tarif kepabeanan Indonesia merupakan alat penting dalam sistem perdagangan internasional di Indonesia dengan memberikan panduan yang jelas mengenai klasifikasi barang dan tarif bea masuk. BTKI berkontribusi pada kelancaran proses perdagangan, kepatuhan terhadap regulasi, dan pengumpulan data statistik yang akurat. Sebagai dokumen yang terus diperbaharui, BTKI mencerminkan dinamika dan kebutuhan perdagangan yang selalu berubah. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. membacakan penerapan HATN, manfaat dan kesimpulan. Yang pertama, penerapan AHTN. Dokumen pabeanan AHTN digunakan dalam dokumen pabeanan untuk proses impor dan ekspor. Setiap barang yang diperdagangkan harus diklarifikasikan sesuai dengan kode HATN yang berlaku. Tarif bea masuk. Setiap kode HATN terkait dengan tarif bea masuk yang ditetapkan oleh masing-masing negara anggota. Penerapan tarif ini harus sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan. Sosialisasi dan pelatihan.
negara-negara anggota ASEAN termasuk Indonesia melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada pelaku usaha dan petugas kepabeanan mengenai penggunaan HATN untuk memastikan pemahaman yang baik dan penerapan yang konsisten. 5. Manfaat AHTN. Kemudahan perdagangan. AHTN mempermudah pelaku usaha dalam menentukan tarif dan klasifikasi barang, sehingga mempercepat proses perdagangan antar negara anggota. Kepatuhan terhadap regulasi. Dengan adanya HATN, pelaku usaha dapat lebih mudah mematuhi regulasi kepabeanan dan menghindari kesalahan klasifikasi yang dapat berakibat pada sanksi atau denda. Data perdagangan yang akurat. HATN memungkinkan pengumpulan data perdagangan yang lebih akurat dan konsisten, yang menggunakan untuk analisis dan perancangan kebijakan ekonomi di tingkat regional. 6. Kesimpulan. Penafsiran dan penerapan HATN merupakan aspek penting dalam perdagangan antar negara anggota ASEAN. Dengan sistem klasifikasi yang seragam dan jelas, HATN berkontribusi pada kelancaran proses perdagangan, kepatuhan terhadap regulasi, dan pengumpulan data. Sekian dari saya, terima kasih. transparan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Baiklah, kesimpulannya, BTKI sebagai adaptasi dari HS dan AHTN klasifikasi perdagangan Indonesia yang memberikan sistem klasifikasi yang jelas dan struktur. Perubahan yang dilakukan dalam BTKI 2022 kebutuhan untuk menyesuaikan dengan dinamika perdagangan global dan nasional, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan internasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ingin bertanya, bisa langsung ketik di kolom komentar. Saya Regi Sitanda